ini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ayyara akhahu bi dzambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu wa kullu hadza yarji'u ila istihqaril ghairi wad dahki alaihi wal istihanati bihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang menghinakan saudaranya dengan sebab dosa yang dia lakukan padahal dia sudah bertaubat, maka dia tidak akan mati. Artinya orang yang mencela ya tidak akan mati sehingga dia melakukan amalan seperti itu. Tuh, makanya Bapak Saudara, kita jangan suka menghinakan orang lain ketika kita lihat dia berbuat dosa. Kita nggak tahu, mungkin dia berbuat dosa malam, siangnya tobat. Mungkin dia berbuat dosa siang, malamnya tobat. Sementara kita masih menghinakan, masih merendahkan. Padahal dia udah tobat, udah diampunin dosanya sama Allah. Sementara kita masih apa? Masih ngomongin aja. Ya, dia berbuat dosa karena waktu itu kita lihat dosa yang dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, sementara dia tobat kita nggak tahu. Ya, kita masih merendahkan, menghinakan. Ya, ini orang yang begitu nanti dia tidak akan mati sehingga dia akan melakukan kerjaan sama seperti saudaranya yang pernah dihinakan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita selalu husnuzon. Ya, kalau dia berbuat dosa jangan kita hinakan, jangan kita rendahkan. Mungkin saja ya dia sudah taubat dan Allah sudah terima taubatnya, bahkan dia menjadi hamba Allah yang baik. Sementara kita masih punya prasangka bahwa orang itu rendah karena udah melakukan perbuatan dosa dan kita selalu menghinakannya. Nah, orang yang menghinakannya nanti ya dia akan dibalas dengan hukum karma. Apa hukum karmanya? Ini kata Nabi, ya kalau dia mati belum mati kecuali dia beramal seperti orang yang dihinakannya. Tuh. Kan ngeri kita. Ya, jadi kita diancam akan melakukan sama seperti itu. Ya, jadi kalau dia belum mati pasti dia akan melakukan amalan yang sama seperti ya amalan orang yang pernah dihinakan dan dicaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Wa kullu hadza yarji'u ila istihqaril ghairi. Ini semuanya kembali kepada penghinaan kepada orang lain, wadahki alai dan mentertawakan atas orang lain, wal istihanati bihi dan merendahkan kepada orang lain. Pokoknya kita tidak boleh merendahkan orang lain, mentertawakan orang lain dan menghinakan orang lain. Ya, kalau bisa ya kita tanamkan husnuzon. Bahkan kita lebih bagus menyangka diri kita yang banyak dosa, diri kita yang banyak salah, sementara orang lain lebih baik daripada kita. Lebih bagus begitu. Ya, kepada siapa aja kita lebih bagus begitu. Kepada yang tuaan kita hormati mereka karena mungkin dia ibadahnya udah lebih banyak. Kalau kita baru kenal sholat baru kemarin, ngaji baru kemarin. Kalau orang-orang tua kita mungkin ngajinya udah lebih lama, sholatnya udah lebih lama. Kenapa? Karena ya dia itu sudah lebih tua, lebih dahulu hidup di dunia ini. Tuh begitu. Kalau kepada orang yang lebih muda kita bilang begini juga, dia lebih baik dari saya. Saya tuaan, berarti dosa saya banyakan. Begitu. Karena ya kalau seandainya dia berbuat dosa tuh yang mudaan, dosanya baru sedikit, baru kemarin. Ya, saya udah tuaan, berarti dosa saya udah lebih banyak. Sehingga tetap dia punya prasangka baik kepada orang yang lebih muda. Tuh. Ini ajaran kita nih, Nabi Muhammad ngajarin begitu. Sehingga ngelihat orang yang lebih tua, orang yang lebih tua lebih baik dari kita. Ngelihat orang yang lebih muda, orang yang lebih muda lebih baik daripada kita. Tetap orang lain kita anggap lebih baik
dari kita. Jangan kita doang, oh, gua nih yang paling hebat, nah, gua nih yang paling ya ibadah yang paling benar. Enggak boleh begitu. Ya, ini yang selalu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza innama yahrumu bi hakiman yata'azza bihi, dan ini sesungguhnya haram pada hak orang yang merasa terganggu dengannya. Jadi hukumnya haram ketika orang itu merasa tersakiti, terganggu. Fa'amma man ja'ala nafsahu musakhiratan, adapun kalau seandainya orang-orang menjadikan dirinya ya itu hina, warubama pariha, terkadang dia senang, min ayas khurabihi, kalau ada orang menghinakannya, kana sukhriyatu fi haqqihi, maka ya merendahkan pada haknya, min jumlatil mazahi, itu termasuk daripada bagian senda gurau. Kalau kita lagi bersenda gurau, itu berarti dia nggak merasa tersinggung dan tersakiti karena lagi banyolan istilahnya. Mazah itu banyolan. Kita banyol kadang-kadang kan bisa merendahkan orang ya, tapi dia nggak merasa tersinggung, dia nggak merasa tersakiti, bahkan dia senang-senang aja, bahagia. Nah kalau begitu insya Allah tidak termasuk dosa dan haram. Kadang-kadang kita kan banyolan begitu Bapak Saudara ya, makanya banyolan jangan berlebihan. Kadang-kadang orang kalau banyolan berlebihan ya nyesek juga hatinya, buset gue diapain nih. Nah begitu ya. Jadi banyolan juga sekedarnya. Orang kalau banyolan merendahkan bener, ya dia sih nggak marah karena emang lagi banyolan, begitu. Ya dia nggak merasa tersakiti karena lagi banyolan, itu nggak dosa, gitu nggak haram. Tapi jangan berlebihan, ya begitu. Orang-orang kalau yang biasa bergaul itu nggak merasa disakiti, itu biasa emang lagi banyolan gitu. Tapi orang kalau yang nggak biasa banyol, hati-hati Pak, kesinggung dia, ya kesinggung. Kalau model-model kita kan sering banyolan gitu ya, ya banyolan biasa itu. Dia nggak marah, ya dia nggak marah, itu nggak dosa. Ya, tapi ada orang yang banyol sama kagak banyol sama menurut dia. Ya, nah begitu. Padahal banyolan penting juga. Ya untuk ngilangin stres tuh banyolan nggak apa-apa. Ya jadi nanti ada hadis-hadis Nabi juga suka banyolan juga, suka kelakar. Cuman Nabi banyolannya kelakarnya bener. Tapi ya memang Nabi suka gitu bercanda. Ya dalam hidup Nabi kadang-kadang suka juga bercanda. Namun bercandanya Nabi enggak berlebihan dan apa yang diucapkan itu benar. Ya begitu. Jadi untuk menghibur diri itu kita perlu juga. Ya, makanya banyak kiai-kiai yang suka bercanda, ya nggak serius banget gitu, ya begitu. Kadang-kadang waktu serius, tapi kalau lagi ngobrol ketawa bercanda, itu Nabi memang begitu juga. Ya, jadi Nabi suka bercanda juga, sehingga para ulama, kiai, guru-guru kita juga kadang-kadang bercanda juga. Nah, candanya itu untuk menghilangkan rasa apa? Rasa stres. Jadi supaya ya suasana enggak terlalu dum aja gitu ya, jadi ada banyolannya juga. Itu Nabi begitu bisa ya. Jadi kalau yang memang hanya sekedar banyolan, bukan semata ya ini menghinakan dan itu tidak menyakitkan dirinya, tidak terasa terganggu dirinya, maka itu tidak haram karena ini termasuk min jumlalil mazah, termasuk kelakar, termasuk banyolan, begitu. Apa dzalika kulluhu al-Ghazali? Apa dzalika kullahu al-Ghazali? Yang menjelaskan itu semuanya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Wa kullu kalamin mu'zin lahu, dan tiap-tiap omongan yang menyakitinya, ailil muslimi, menyakiti orang Islam. Gak boleh juga ngomong yang kira-kira nyakitin orang Islam. Mana contohnya? Kaibsha isri, seperti menyebar luaskan rahasia orang.
Rahasia itu perlu disimpan. Ya, jangan kita sebarkan ya kepada orang lain. Dia akan marah, dia akan terganggu. Nah, itu omongan yang bisa menyebarkan rahasia orang lain termasuk dosa. Kadang-kadang kan kita bicara ini rahasia, tolong ente jangan cerita sama siapa-siapa, saya hanya cerita sama ente. Pegang tuh pak rahasia orang. Ya, saya ada masalah nih, cuma ini rahasia, saya cerita sama ente doang. Ya, pegang tuh rahasianya. Jangan iya siap ya habis dia ngomong besok semuanya tahu. Ya, wah berarti orang ini nggak amanah. Wah ente, saya cerita sama ente supaya ente ya harus simpen baik-baik ini rahasia saya. Besok rame sekampung. Ya, nah ini namanya membuka rahasia orang. Jangan. Karena kadang-kadang kita ada teman orang yang merasa memang udah dekat sama kita, pengen cerita sesuatu. Nah itu kalau memang dibilang tolong ya, ini cerita saya cerita sama ente aja, saya percaya sama ente. Jangan dicerita sama orang lain. Itu jaga tuh pak, jaga bener. Itu namanya rahasia. Ya, jangan kita sebar ya rahasia. Sebab menyebarkan rahasia orang lain termasuk dosa. Karena dia nggak suka. Ya itu termasuk mengganggu orang lain. Ya, nah ini yang dimaksud ifsha is-sirri, menyebarkan berita yang dianggap rahasia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadasar rajulu al hadisa, apabila berbicara seorang kepada orang lain akan satu pembicaraan, sumal tapata, kemudian dia menoleh, ya fahiya amanatun, maka dia itu termasuk amanah. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan, inna minal khiyanati, sesungguhnya bagian daripada khianat, antahdusa bisiri akhika, engkau cerita terkait tentang rahasia saudara kamu. Itu termasuk khianat deh. Ya, jadi kalau amanah ya kita jaga rahasia orang, kita nggak ceritain. Tapi kata Nabi dan kata Sayyidina Hasan, ya kalau kita cerita terkait tentang rahasia saudara-saudara kita yang memang saudara kita itu udah pesen banget, jangan ceritakan, ini rahasia. Nah kalau diceritakan termasuk minal khianah, itu bagian dari khianat. Wakal muzahi, dan seperti banyolan, ya idza kana mufratan, apabila berlebihan. Banyolan yang berlebihan juga jangan, nggak boleh ya. Jadi kita dianjurkan ya banyolan sekedarnya aja. Kita kalau lagi ngobrol-ngobrol kan kadang-kadang ada banyolan tuh, boleh sekedarnya, tapi jangan berlebihan. Wa mudawaman, dan terus menerus. Jadi ada bumbu-bumbunya doang, enggak terus dari awal banyol terus. Makanya kalau penceramah dari awal sampai akhir banyol terus, ya udah, ini namanya bukan penceramah, ini namanya pelawak ya. Nah begitu. Penceramah ya boleh sekedar bumbu, jadi jamaah segan, boleh begitu. Tapi kalau dari awal sampai akhir udah ketawa ngakak semuanya, wah ini namanya bukan mubaligh, ini namanya pelawak. Panggil aja Jojonin. Nah begitu lebih bagus, sudah sama Cahyono dulu ya. Nah begitu ya, ceramah ya begitu isinya. Terus udah banyolan aja, banyolan. Ini apa yang bisa diambil? Nah seperti itu. Pokoknya kadang-kadang kita salah juga sih, nyari mubalik pelawak ya gitu. Habis sudah dari awal sampai akhir pada kencing mulu udah sih ya begitu. Jadi salahnya kita juga, ketahuan pelawak ya suruh ceramah. Kan ada bidangnya masing-masing ya. Kalau yang mubalik ya bidang agama yang memang mampu dan dia kompeten di situ ya. Nah kalau pelawak udah jadi pelawak aja. Sekarang pelawak pengen jadi mubalik ya.
Nah, begitu ngacak-ngacak dirinya. Ya, udah dari awal sampai akhir ya dia apa? Isinya ketawa aja. Enggak boleh. Ya, jadi apabila berlebihan itu tidak boleh. Terus menerus dari awal sampai akhir banyolan terus dan berlebihan. Nah, ini tidak dibolehkan. Amal mudawamatu adapun terus menerus pali anu istighalun bil la'bi berarti itu sama aja menyibukkan main-main. Berarti sama aja kita la'ab. Kalau di majlis ketawa mulai dari awal sampai akhir itu la'bun. Itu permainan, enggak boleh. Ya. Bahkan kalau ketawa terus bisa nanti tumitul qalba. Ya. Jadi orang yang terlalu ketawa terbahak-bahak itu akan mematikan hati. Hatinya jadi mati. Mestinya kita pulang ngaji hati bercahaya malah pada mati hatinya. Ya, karena salah seperti itu. Jadi boleh banyolan, Nabi pun suka banyolan, tapi jangan berlebihan dan terus menerus. Ya, karena itu termasuk bagian daripada istighal bil la'bi namanya. Ya, berarti dia sama aja ya main-main. Wal hazli fihi dan berkelakar padanya. Wa amal ifratu adapun berlebihan fihi di dalam berkelakar banyolan falinnahu yurisu kasratad dahki maka itu bisa menyebabkan banyaknya tertawa. Wa kasratud dahki dan banyaknya tertawa tumitul qalba dapat mematikan hati. Kalau banyolan terus menerus, tawa terus. Orang kalau ketawa terus dapat mematikan hati. Ini hati kita mati, Pak. Kalau sering ketawa mulu. Ya, boleh tertawa dalam waktu-waktu yang wajar. Ya, tapi kalau mudawamah terus menerus tertawa, satu hatinya mati. Yang kedua, watusqitul mahabbah dapat menghilangkan kewibawaan. Wibawanya nggak ada udah. Makanya pelawak mana yang berwibawa? Nggak ada. Ya, pelawak itu nggak ada yang berwibawa karena nggak ada yang serius. Ya, nggak ada yang serius. Hidupnya itu nggak ada wibawanya. Nah, jadi kita harus ya tegas, harus ya ada ya benar-benar kemantepan dalam sesuatu persoalan yang sedang kita hadapi. Ketika ngobrol itu sewaktu-waktu boleh ya berkelakar, boleh banyolan, tapi jangan terus menerus dan berlebihan. Sebab ya orang yang banyolannya berlebihan akan ya menyebabkan tertawa terus menerus. Orang yang selalu tertawa akan mematikan hati. Kalau udah mati hatinya berarti wibawanya tidak ada lagi. Ya, ini dimaksud dengan ya itu ya mematikan hati dan dapat tuskitul mahabah ya menghilangkan kewibawaan. Wa amma idza kana al-muzahu mutaibatan dan adapun apabila ya bercanda berkelakar itu ada nilai-nilai kebaikan wabihi dan di dalam in bisa tuh ya menghilangkan rasa stres lah ya. Jadi kita itu enak ya hilang rasa stres sebab tertawa ini penting. Jadi ketika ketawa tuh jangan ditahan ketawa ya. Itu ketawa itu insya Allah akan ya membuat hormon-hormon yang ada di muka kita itu nanti akan ya baik ya. Jadi kita hidup itu juga perlu tertawa, ketemu senyum ketawa gitu. Jangan merengut mulu, nggak boleh juga ya begitu ya. Jadi muka kita tuh makanya kata Nabi at-tabassum sodaqah, senyum sodaqah ya. Jadi perlu juga kita senyum ya, itu akan membuat hati jadi bahagia ya. Hati bahagia itu sehat ya, sehat. Nah seperti itu. Jadi orang kalau sehat tuh ya berarti ya hatinya bahagia. Itu begitu.
Jadi jangan sampai kita selalu merengut, cemberut. Nah, itu nggak bagus sehingga nanti menyebabkan tubuh kita jadi tidak sehat. Watibu qalbin, dan akan memperbaiki hati. Tuh, senyum tuh. Jadi nanti hati jadi bagus, ya. Enggak stres begitu. Makanya ngaji, Pak, enggak stres, Pak. Ya. Makanya kalau ngaji ketawa juga, senyum juga, ya. Nah, begitu. Jangan ngaji tidur mulu. Aduh, kira ngaji tidur, ya. Jangan, ya. Makanya dari rumah niatin jangan tidur. Itu, ya. Jadi jangan niatin tidur. Kalau ngaji udah merem aja dah, ya udah repot dah. Ya, begitu. Ntar rapi ngaji seger lagi. Ya, jangan. Itu. Ini ngaji ini nikmat, Pak. Ya, kumpul seperti ini. Ya, menghilangkan rasa stres. Ya, begitu. Jadi termasuk salah satu nikmat yang Allah kasih ya kepada kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu, masya Allah, itu orang yang paling bahagia hidupnya. Nah, seperti belum lagi dari segi ganjaran pahala, ya udah paling besar pahala orang ngaji. Itu jangan dikira tuh ngaji itu ya nggak ada pahalanya. 1000 rakaat tidak bisa dapatkan. Kita nggak bakalan mampu sholat 1000 rakaat. Ya. Makanya dulu kiai saya ngajarin waktu Cirebon, udah nggak usah pakai sholat banyak-banyak, ngaji aja. Nah, begitu. Kita ngaji begini sama orang sholat, jangankan baru 3, 4, 5, 10, 50 rakaat, sama 1000 rakaat masih ya lebih bagus begini. Ya begitu, Pak. Ya, jadi makanya kalau malam Selasa ya jangan kemana-mana, udah ngaji. Ya begitu, kumpul kita sama-sama sebentar, nggak lama. Ya Isya lewat-lewat dikit kita tutup. Sholat jamaah Isya tuh ditutup dengan jamaah Isya, udah enak kita. Sholat jamaah Isya itu termasuk nilainya istimewa. Ya karena di antara ciri orang munafik malas sholat Isya berjamaah. Tuh. Jadi kalau untuk sholat Isya jamaah tuh mereka pada malas. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka ingin melaksanakan sholat, ya mereka ngerjain cuma malas banget. Apalagi sholat Isya jamaah malas. Nah kita beruntung malam Selasa sebelum kita pulang kita sholat Isya dulu jamaah. Tuh begitu ya. Makanya nikmat banget apa ya, yang namanya ngaji itu nikmat benar ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Nah kalau udah mati gak usah ngaji lagi. Betul? Iya, kalau udah mati udah gak usah ngaji dah ya, istirahat dah kita. Dan itu pahalanya besar benar ya, pahalanya besar benar. Makanya Bapak termasuk yang beruntung. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan waktu minimal seminggu sekali kita bisa hadir silaturahim. Ini kan silaturahim, senyum, bahagia itu. Ya, apalagi ngantoin duit 10 juta di sini. Enak banget udah. Ya, kita ngaji, senyum ya. Duit di kantong ada 10 juta. Udah enak. Ini duit kagak punya, ngaji kagak mau. Udah kagak enak banget hidup ya, seperti itu ya. Jadi ini penting sekali buat kita. Jadi hati jadi bahagia. Falam yanha anhu, maka Nabi enggak melarang. Tuh, jadi kalau kita banyolan ya, kalau memang itu nilainya ada kebaikan-kebaikan di situ sehingga hidup kita kagak stres, ya hati jadi bagus, Nabi enggak larang. Ya Pak ya, Nabi tidak melarang. Nih ada hadisnya kita udah baca nih. Ya falam yanha anhu, maka Nabi tidak melarang. Disinilah makanya kadang-kadang kenapa ulama kiai ada juga humorannya. Karena memang Nabi enggak larang. Apalagi kalau Gus Dur bicara, Pak.
Itu Gus Dur Pak kalau bicara, Masya Allah. Raja Arab kan susah senyum. Raja Arab lihat kumisnya aja kita ngeri. Ya, tapi ketika diajak ngobrol sama Gus Dur senyum. Ya, dunia pada bingung dikasih apa tahu nih. Ya, Raja Arab bisa ketawa tuh ngobrol sama Gus Dur. Ya, Masya Allah. Saddam Hussein dulu ingat nggak Mas Saddam Hussein? Kenal? Ya, kumisnya kenal, kumisnya tahu. Tuh Saddam Hussein ya, sama Gus Dur ketahuan. Ya, jadi Gus Dur itu banyak banyolannya, ya banyak banyolannya Gus Dur. Ya, Masya Allah begitu. Jadi ya kiai-kiai di kita itu banyak humornya, ya banyak. Nah karena memang Nabi nggak melarang. Ya, tapi tadi tetap kalau tidak berlebihan, ada nilai kebaikan di situ, ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu, Nabi pernah berkelakar, Nabi pernah banyolan. Tuh Nabi juga banyolan, ada hadisnya entar. Wala yaqulu, dan dia tidak berkata illa haqqan, kecuali hak benar. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, anna Ummu Aiman, sesungguhnya ada Ummu Aiman. Ja'at, datang siapa Ummu Aiman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Aiman, inna zauji yad'uka, sesungguhnya suamiku yaitu yad'uka, mengundang kepada kamu. Ummu Aiman datang ceritanya Dani, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya ini mengajak untuk kamu datang ke rumah, ngundang kamu. Qala, Nabi ngomong dari Nabi, kata Nabi, waman huwa, siapa dia? Gitu. Padahal tahu suaminya Ummu Aiman. Emang siapa sih suami kamu? Gitu. Nabi tanya, huwallazi bi ainihi bayadun. Oh, suami kamu yang matanya ada putihnya ya? Begitu, Nabi bilang begitu. Oh, suami kamu yang matanya putih ya? Gitu. Nabi ngomong begitu. Ya, kata Ummu Aiman, qalat wallahi ma bi aini bayan, enggak, matanya kagak putih. Gitu. Ya. Jadi kata Nabi, oh suami kamu yang matanya putih. Ya, kata Ummu Aiman, tidak ya Rasulullah, matanya enggak putih. Faqala bala, iya, kata Nabi, inna bi ainihi bayadun, di matanya itu ada yang putihnya. Nah gitu. Faqalat la, kata Ummu Aiman, tidak. Ya, padahal Nabi lagi berkelakar. Ya, kira-kira mata ada nggak putihnya? Ada. Kata Ummu Aiman, dikata sangka matanya putih semua kali. Ya, kata Nabi, itu suami kamu yang matanya putih ya? Enggak ya Rasulullah. Sampai sumpah, la wallahi, enggak ya Allah. Nah, sampai begitu. Ya. Padahal yang kata Nabi, ya itu setiap mata juga pasti ada putihnya. Coba, ada nggak hitam semua mata kita? Nggak ada. Ada putihnya ya? Ada. Makanya kata Nabi, ya, oh suami kamu yang matanya putih ya? Nah begitu. Lalu Nabi bilang begini, ma min ahadin, tidak ada dari seorang illa wa bi ainihi bayadun, kecuali matanya ada putihnya. Coba lihat Bapak Saudara, mata kita ada putihnya enggak? Ada. Ya, masa hitam semuanya? Ya, itu Nabi namanya banyolan. Baru Ummu Aiman katanya serius banget. Iya, ya pasti ya Rasulullah ada putihnya, masa enggak ada? Nah, itu contohnya. Tapi banyak dalam hadis-hadis yang lain. Banyolan Rasulullah itu salah satu contoh. Jadi wa arada bil bayadi, yang Nabi maksud dengan putih, al muhitu bil hadak, yang meliputi itu di kelopak matanya. Kan ada putih-putihnya itu di kelopak mata kita. Nah, itu yang dimaksud. Ada lagi yang lain contohnya. Wajahat imra'atun ukhra, datang lagi perempuan yang lain, faqalat, maka berkata siapa perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ahmiluni ala ba'in, saya ya kemarin ini nunggang apa, naik onta. Kata Nabi, faqala bal nahmiluki ala ibnil ba'ir, enggak, kami ini ya apa ya naik ya anak onta. Dibilang begitu. Kata saya naik onta. Kata Nabi, bukan anak onta
Itu kata perempuan, faqad ma asnabi, tidak, saya tidak melakukan itu. Innahu la yahmiluni, saya tidak naik anak onta. Saya naik onta, bukan naik anak onta. Lalu Nabi bilang, faqala sallallahu alaihi wasallam, ma min ba'irin illa wa huwa ibnu ba'ir. Tidaklah dari satu ekor onta kecuali dia anak onta. Maksudnya dia anak sapi? Kagak mungkin. Begitu. Makanya dulu ada kiai dikasih kambing, suruh motong korban. Kata kiainya begini, ente anak kambing dibawa ke sini untuk korban, dibilang begitu. Padahal tuh kambing gede banget. Kambing gede, kiai tolong nih potong buat korban saya. Ente anak kambing dibawa kemari buat korban. Ini nih yang bawa korban bilang, masa sih segini anak kambing gitu. Masa anak onta ini. Nah begitu. Itu Banyolan gitu. Banyolan. Anak kambing ente bawa kemari. Ada orang mau beli kerbau. Padahal tuh kerbau besar banget. Nah begitu. Tawar. Bang, ini berapa duit kerbau? 30 juta. Kata yang beli, ya Allah, anak kerbau 30 juta. Kata gitu. Pedagangnya marah, orang sing gedenya dikata anak kerbau, diketahuan. Emang ini anak apaan kalau bukan anak kerbau? Ya asalnya emang anak kerbau dia. Nah, begitu. Jadi Nabi itu Banyolan, bener nggak? Bener. Masa ini anak onta? Anak kerbau. Anak kerbau. Ini anak onta. Jadi yang saya tunggangin adalah anak onta. Tapi kata yang perempuan, tidak, ini adalah onta. Pastilah onta itu asalnya dari anak onta. Paham gak tuh Pak? Itu namanya Banyolan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yamzahu bihi, maka adalah Nabi itu juga Banyolan, bercanda. Zakara dzalika al-Ghazali fil Ihya, dan itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Cukup saya kira, nanti baru wal kadzibu 'ala Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatan wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.